Nah ini. Nah ini menerangkan bahwa ketika tanggal 11 bulan Sya'ban menziarahi Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu sama dengan wukuf di Arafah. Hebat nggak? Iya, lebih hebat itu. Iya, jadi Arafahnya ada, hajinya ada, gitu loh. Jadi untuk Arafahnya itu Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Ini bukan Syekh Abu Bakar ya, malah keluarganya saja. Biziarati Ali Syekh Abu Bakar loh. Ya iya, intinya di bulan Sya'ban tanggal 11. Iya. Nah, di situ kan kok bisa tanggal 11 dari bulan Sya'ban itu gitu loh. Berarti kan sama aja dengan haji tanggal 9. Kan seperti itu gitu loh. Ngajak bersaing dengan syariat kita ini. Nah iya. Keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim, keluarga Syihab Bayo. Jaluk diramen-rameni keluargane kono. Kena. Memang luar biasa ya. Abu Bakar bin Salim itu ketika maulud, ketika dia itu lahir, Allah itu loh meliburkan malaikat atid. Wah, itu kan luar biasa. Holiday no, hari cuti. Malaikat atid itu holiday. Bebas no, awake dhewe ngengkremi bojone wong ya bebas no. Ora hukum no. Oh, enggak ada catatan dosa. Ini salah satu garamah Abu Bakar bin Salim itu ketika dia itu lahir ke dunia, Allah spesial untuk Abu Bakar bin Salim itu meliburkan malaikat atid, malaikat pencatat amal keburukan. Jadi kita mau ngapain aja nggak apa-apa. Lah pertanyaannya kan begini, malaikat atid itu ketika diliburkan, hei malaikat atid, sekarang kelahirannya Abu Bakar bin Salim. Nah, kamu sekarang saya liburkan ya. Ini kamu mau liburan kemana ditanya. Wah, dia bingung milihnya itu mau ke Pulau Bali, apa mau BO. Wah, ini repot ini juga ini. Ini salah satu apa namanya ya? Kebrengsekan mereka lah kurang lebih, sehingga kita itu nalar kita itu apa namanya, otak kita itu berfantasi kemana-mana gitu loh. Otak kita diajak takhayul, diajak apa itu berpikiran yang gimana gitu. Mereka setim kok ajak kita. Kalau malaikat itu cuti, ada holiday, terus malaikat mau kemana? Ya itu kemana? Makanya golongan Habib ini makanya baru cerita itu ada malaikat outsourcing dan lain sebagainya. Monggo. Tahan. Kalimaya. Kasihan Indonesia ada orang-orang yang suka tebar fitnah ini. Loh, fitnahnya di mana ini? Ya ini dibaca dulu. Kalimanya fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Wong itu kitabnya mereka. Kalimaya ini kalau mau membedah keilmuan atau membedah kitab-kitab yang dikarang oleh klan Ba'alawi naik. Tapi kalau di sini membedah keyakinan, ya duduk saja di rumah, yakini saja dan imani. Tambahkan bahwa rukun iman itu ada 7. Satunya iman kepada Ba'alawi. Kan gitu toh. Kalimaya ini saya ini dari saya nukil dari ceramahnya salah seorang Habib ya, ketika saya menarasikan bahwa Allah meliburkan malaikat atid ketika kelahiran Abu Bakar bin Salim. Ini saya nukilkan ya, saya cuplikan, saya setel videonya ya. Nih. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan
subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tuh. Nah, Apa le? Obat terus ikan dulu di temo. jadi gini ya teman-teman, mungkin ada muhibin yang di bawah, apapun yang kita narasikan, kita itu ngambil data, ya kan, ngambil data dari apa yang mereka ceramahkan, ya, gitu loh. Jadi bukan hanya omon-omon saja, bukan hanya kita cuap-cuap saja, kita cuap-cuap itu punya dasar, punya referensi, punya kitab, gitu loh, yang mereka ajarkan. Ini jelas seperti Ghoyatul Qasdi wal Murad ini ya. Ketika ini ada, ketika saya itu baru nemu kitab Ghoyatul Qasdi wal Murad ini kemarin yang disampaikan oleh Ya gini teman, ya apa itu mohon maaf ada apa? Jadi gini ya, izin ya. Ketika kita bicara kita tampilkan tadi Ghoyatul Qasdi wal Murad, ini bukan tanpa dasar. Ketika kita mencari, oh ternyata ada. Ternyata mereka sudah berceramah bahwa bahwa Abdullah Al-Haddad ini mengaku Tuhan, itu betul. Dan mereka sudah menuhankan Abdullah Al-Haddad ini. Ini dengerin. Wa qala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Sinkron ya. Iya. Sinkron ya. Sebentar di mute dulu. Biar kami jelaskan dulu. Jadi yang saya tampilkan ini berdasarkan kitab mereka, kitab Ba'alwi, bahwa menguatkan ketika ada ibarat, yang mana ibarat itu haji ke Hadramut. Nah, kalau hajinya tanpa Arafah itu bukan haji. Maka dari itu saya telisik, ternyata ada juga Arafahnya. Gitu loh. Malah di sini lengkap dengan tanggal dan bulannya. Jadi tanggal 11 dari bulan Syaban yang menziarahi Syekh Abu Bakar bin Salim sama dengan wukuf di Arafah. Lalu yang haji di Hadramut itu Abdurrahman As-Segaf. Ya. Abdurrahman As-Segaf. Nih saya tampilkan ya. Biar enak pembahasannya. Biar kita tidak dikatakan fitnah gitu loh. Jadi berdasarkan kitab-kitabnya. Bukan asumsi. Kami nggak mau dikatakan kami ini asumsi fitnah. Enggak, ada kitabnya. Ya, saya bacakan ya. Wa kadzalika sayyiduna Abdurrahman As-Segaf. Nah, ini ya. Terima kasih Muslim Kantoran. Abdurrahman As-Segaf ya. Azama ila safari lil haji. Falamma balagal makan al-musamma bil jawf raja'ah
Faqala arwahul anbiya'i wal awliya'i arduni wa qalu hajjuka bihadramut. Begitu pula Sayyid Abdurrahman As-Saggaf, ya. Abdurrahman As-Saggaf niat bertujuan untuk pergi ke haji, setelah sampai ke tempat yang bernama Jauf, maka berkata para arwah semua nabi dan para arwah semua aulia, para walinya Allah, araduni, mencegah diriku. Jadi arwahnya apa? Arwahnya nabi ini dan arwahnya aulia ini mencegah Abdurrahman As-Saggaf ini. Ya, mencegah. Waqalu, dan mereka berkata, "Hei Abdurrahman, hajimu itu bukan di Mekah, tetapi di mana? Hajjuka bihadramut, haji kamu itu di Hadramut." Nah ini As-Saggaf, gitu loh. Ini di kitab Majmu'ul Mawaid bidzikril kalam Al-Habib bin Zain bin Smith. Ya. Nah, lalu saya nggak percaya ini, masa hajinya ke Hadramut. Lalu saya tracking, yang saya tampilkan yang pertama itu bahwa menziarahi Syekh Abu Bakar bin Salim pada tanggal 11 bulan Sya'ban itu sama dengan wukuf di Arafah. Berarti sinkron. Al-Hajju Arafah. Nah ini, gitu loh. Pertanyaannya saya Pak Yai. Ya silakan. Begini Pak Yai. Itu kan berkumpul lalu berbincang-bincang ya Pak Yai. Itu bertemunya itu di langit, di Tarim atau di Mekah Pak Yai? Loh enggak, di Jauf. Jauf itu Yaman bagian utara. Jadi Abdurrahman As-Saggaf ini niat bertujuan ya pergi ke haji. Catat itu yang kalimat pertama itu. Azama ila safari lil haji, niat bertujuan untuk haji. Nah ini loh, untuk haji. Pergi untuk haji. Ketika sampai ke tempat yang bernama Jauf, Roja'ah dia kembali. Ya, kembali. Dan berkata bahwa dia dicegah oleh para arwah anbiya dan para arwah aulia. Ya. Dan mereka berkata, haji kamu itu di Hadramut, gitu loh. Ah itu demit itu yang ngomong, demit itu. Enggak sih Gustom kok Gustom frontale ngudi sih Gustom. Dia dibawa itu. Lanjut lagi. Ya. Jadi memang dari klan Ba'alwi ini ada peran-peran tertentu yang mana As-Saggafnya perannya untuk haji ke Hadramut. Lalu Syekh Abu Bakar itu perannya untuk wukuf di Arafah. Jadi sinkron. Dan lagi yang lebih hebat itu adalah Abdullah Al-Haddad ini ya lebih baik menziarahi Abdullah Al-Haddad daripada haji dan umroh. Itu ada kitabnya gitu. Jadi ada sub-sub tertentu gitu loh. Jadi ada apa ya, ibarat TNI itu ada pangkatnya gitu loh. Gitu. Pangkat tertentu gitu. Gitu saudaraku. Ya, kalau fakil muqaddam itu pangkat apa itu menurut saya pangkat panglima gitu. Pangkatnya pangkat panglima.
Artinya dia bisa menjadi segala hal apapun. Seperti yang dikatakan dalam kitab Syarhul Ainiyah, bahwa Fakih Muqaddam ini tidak mati, tidak fana, tidak hancur, karena dia termasuk zatnya Allah, nur zatnya Allah. Lalu kemudian dia mengaku sebagai Allah. Ya tapi kok ada kuburannya Kian Jas, berarti dikubur hidup-hidup pakai Muqaddam itu ya? Kan ada Bukan, kuburannya. itu kuburan tuh lewat mimpi. Saya kira Ba'alawi kejam. Terus Pakai kalau Muqaddam yang masjid, tapi mendapat dikubur gitu loh. King of Ba'alawi itu atau yang sudah dianggap Tuhan itu siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Abdullah itu di bawah itu, Fakih kan? Muqaddam. Itu di bawah Fakih Muqaddam. Itu kan hikayah. Kalau yang Anda Qasdul Murad itu kan hikayah, itu loh. Hikayah menceritakan. Tapi ketika Fakih Muqaddam itu bukan hikayah, bahwa dia mengaku dirinya sebagai Allah, gitu loh. Itu. Kalau yang Anda tampilkan tadi itu kan orang yang bermimpi ingin berjumpa pada Rasulullah, tetapi pada akhirnya ketemulah Allah yang menyerupai Abdullah Al-Haddad. Nah, itu kan? Itu ketika bertajalli ya. Ini kan yang itu tadi loh. Allah itu mau minta izin itu loh. Allah minta izin kepada Abdullah Al-Haddad itu loh. Loh iya, lawong yang mengaku Allah siapa coba? Saya mau tanya. Ya kalau itu secara tidak langsung kan mengaku Allah itu. Wong Gusti Allah minta izin kok mau melakukan hal yang baru meminta izin kok lebih itu. Yang mengaku Allah itu faqala bi a'la sautihi anallah Fakih Muqaddam. Berarti Fakih Muqaddam ini di bawahnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Iya. Orang Allah saja minta izin kepada Abdullah Alawi Al-Haddad. Fakih Muqaddam itu mengaku Allah. Berarti Allah itu bawahannya. Jadi Fakih Muqaddam itu sederajat dengan Allah. Lah Abdullah Al-Haddad itu mandornya gitu loh. Big Boss. Gitu Big ya Boss. Yan ya. Ya. Tuh. Iya kan bertingkat-tingkat, saudaraku. Artinya bertingkat-tingkat itu ada level-levelnya tersendiri gitu loh. Gak tahu level yang menurunkan rantai emas itu dari mana? Momote wong piro yai? Kalau ada typingan, paste gitu, copy paste, blokir yai. Iku nggarai rume komali horep. Typing copy paste blokir saja itu. Penting. Kalau kita membedah keilmuan dan membedah kajian kitab-kitabnya yang dikarang oleh klan Ba'alami ini sebagai fitnah, ya kita memfitnah gitu. Kalau itu kita katakan kajian ilmiah, ya ini adalah kajian ilmiah. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang akan menerangi orang yang mau belajar. Makanya kajian ilmunya Kiai Imaduddin itu akan bersinar di seluruh Nusantara. Pasti rungkatnya. Ya Allah ya Rabbi. Entah akal ini. Tapi yang lebih anehnya itu begini teman, saudaraku. Abdurrahman Balfaqih ini ketika menginjak Al-Quran itu tidak dihukumi haram.
Karena habaib ini bagian dari Al-Quran. Nah, menurut panjenengan gimana itu? Itu ada kitabnya loh. Dan anehnya di sini itu gini ya, ekstrimnya itu di sini. Kalau kita mengkritik yang namanya Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf itu sama dengan kita ini membohong, menganggap bohong para aulia dan ambia. Kenapa? Karena itu yang mengatakan arwahul aulia wal ambia. Di sini loh penekanannya. Jadi nggak boleh dikritik. Ya iya, bagaimana? tapi wow, ini kan mengatasnamakan Kan ya. atau mengatasnamakan semua para nabi dan semua para aulia itu mencegah. Nah, ketika ada kata-kata mencegah berarti mendustakan para aulia dan mendustakan para ambia. Pertanyaannya begini, ketika para ambia dan aulia itu mencegah haji ke Mekah, ya, berarti di situ ambia yang mana? Gitu loh. Ambia yang mana? Kok ada para ambia itu mencegah haji ke Mekah, malah menyuruh haji ke Hadramut. Nah ini yang iskal besar ini. Tuh. Dan di situ dikatakan bahwa itu omongan para arwahnya para ambia dan aulia. Itu kan menakut-nakuti kita kualat toh yai. Kan gitu. Makanya di dalam kitab Bughyatul Mursyidin dikatakan bahwa sesuatu atau perbuatan amaliyah atau ucapan dari klan Ba'alawi itu adalah hujah bagi muhibin disuruh taklid buta, nggak usah istimbat, nggak usah ittiba. Itu ya gimana Alian? Silakan Alian. Ya gimana ya? belum minum botrek ini ya. Soalnya kalau makin lama makin didalami itu kitab-kitab yang dipegang ya itu makin terlihat jelas gitu loh ya, apa ya, pemelencengannya, apa penyesatannya itu makin terlihat jelas dari awal ketika adanya apa namanya syahadat yang tiga itu aja sudah jelas itu merupakan suatu apa ya, pengklaman sepihak yang seolah-olah mereka itu mulia ya. Jadi ketika lebih dalam makin terlihat jelas. Nah, kalau seandainya seperti ini yang sudah begitu jelas petunjuknya, kok masih ada yang apa ya, membela mungkin itu masalah nasab ya. Tapi dalam hal ajaran kok masih ada yai itu yang yai sentral ya Pak Yai. Maksudnya yai yang katanya terkenal di nasional gitu kan. Kok tidak bersuara begitu loh Pak Yai. Apakah memang tidak tahu kitab ini atau sengaja menutup diri, menutup mata gitu loh Pak Yai. Kan aneh gitu loh Yai. Iya. Kok hanya apa kiai-kiai yang dalam arti itu sekupnya mungkin kabupaten atau provinsi yang tidak begitu luas kan Yai. Nah dari sini kan terlihat jelas bahwa sebenarnya yang di atas itu kualitasnya nggak begitu mumpuni Yai. Harusnya kalau kita berbicara tentang Nahdliyin, ketika duduk di pengurus PBNU kan kualitasnya harus teruji Pak Yai.
Itu loh maksud saya Pak Yai. Nah, apakah memang orang-orang berkualitas ini yang mengutarakan ungkapan kejujurannya itu sengaja dipinggirkan karena faktor kepentingan itu Pak Yai? Silakan Pak Yai. Ya begini loh teman-teman, ketika kita menyikapi tentang masalah klan Mbak Alwi ini, kenapa kok ada dari kalangan kiai-kiai yang notabene itu masih mendukung klan Mbak Alwi? Ya karena itulah pola-pola mereka, yang mana pola-pola mereka itu ketika kita tarik ulur ke belakang, pola-pola Belanda untuk membasmi tokoh nasional dengan apa? Fitnah, ya, dengan fitnah dan adu domba. Lah pertanyaan saya, ketika fitnah itu sudah disebarkan, siapa yang tidak mau percaya dengan fitnah? Itu? Maka ketika orang itu sudah didoktrin dari kiai ini, ya otomatis akan mempercayai dengan fitnah itu tadi. Dan tidak mau membuka dan mengkaji kitab-kitab yang kami tampilkan, kitab yang notabene menyesatkan ini. Kalaulah mau jujur, makanya saya seringkali menyatakan, kalau mau jujur, ayo buka diskusi secara akademi. Ya, kita buka dan kaji siapa wakil dari mereka, kita siap untuk tanding debat, gitu loh, tentang kajian ilmiah. Kalau itu kajian ilmiah tidak dilakukan oleh pemerintahan, ya sudah, sampean dukung saya jadi menteri, saya gulung rata mereka. Kalau menurut saya gini ya, bahwa ulama-ulama kita yang ada di Nusantara, khususnya kiai-kiai sepuh yang masih terdiam itu bukan berarti itu terus taslim sama mereka, karena ajaran-ajaran para kiai-kiai kita itu takdiman wa takriman, bukan berarti terus taslim gitu, enggak. Karena kiai kita itu ada siasat juga. Alladzina yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Dia pun juga mempertimbangkan antara muhibbin dan juga mukimat. Itu mukibinnya, kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyai, silahkan persiapkan jawaban, karena saya sudah datang untuk bertanya. Lawong mau tanya tok aja Sam, seperti puisi Sam. Dan ini Pak Yai, yang perlu digarisbawahi ya Pak Yai, yang perlu kita garis bawah, ketika ada tokoh sentral Nahdlatul Ulama yang berani frontal terhadap golongan mereka, itu pasti kena fitnah dari Gus Dur dan Kiai Haji Said Agil Sirot. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin yang soft karena mendukung pemerintah itu pun kena hajat juga. Mungkin yang agak aman Kiai Hasyim Muzadi lah yang tidak kena provokasi dari mereka. Ya.